Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah tadi udah pada sarapan? Yang belum besok sarapan dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silahkan memimpin doa. Oke. Selanjutnya ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Salmatur Radiah, Febri Salsabila Khairunisa, Devita Wahyu Eka Revanda, Naila Uniatu Zahra, Aldinda Kurnia, Rizriana Rahmasari, Ilham Panji-Gumilang, Dea Nanda Nurmelianti, Tabina Nasya, Tisha Fauziza, Nafisatu Munaifah, Ade Stefani Wazali, Dika Listia. Oke. Anak-anak ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang cerita bergambar, terus ide pokok, kemudian ya sama ragam ilustrasi. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan 7 pelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi nama organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Selanjutnya, menyebutkan nama dan fungsi masing-masing organ tubuh dalam peredaran darah manusia, membuat gambar organ peredaran darah pada manusia, mengidentifikasi dan menyebutkan tema atau isi pantun dan amanat dari pantun, dan yang terakhir, melisankan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ini ada gambar sistem peredaran darah manusia. Belum diberi keterangan. Apakah ada yang sudah tahu apa nama bagian-bagian yang di tersebut? Belum ada yang tahu. Oke. Kita langsung lanjut ke materi ya. Pertama, apa itu sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah adalah sistem di mana tubuh kita yang tugasnya mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, darah itu membawa makanan dan juga oksigen supaya tubuh kita itu tetap bekerja dengan baik. Selanjutnya, ada beberapa organ dalam peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung memiliki beberapa bagian. Bagian atas disebut juga dengan serambi, dan bagian bawah disebut juga dengan bilik. Nah, coba kita sebutkan apa saja bagian-bagian dari jantung. Serambi kanan, kiri, kanan, bilik kiri. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Dari yang nomor 1, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Selanjutnya, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida.
Selanjutnya ke yang nomor 3. Darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Kemudian menuju yang nomor 4, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ke pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tabung atau saluran yang membawa tubuh. Nah, ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Darah arteri ini juga disebut juga pembuluh darah nadi yang memiliki dinding tebal yang paling tebal. Kemudian fungsinya yaitu membawa darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh darah yang kedua, kapiler ini memiliki dinding yang paling tipis. Nah, fungsinya yaitu pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh darah vena, juga disebut juga dengan pembuluh balik yang fungsinya yaitu membawa darah kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ penting karena berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Nah, paru-paru bekerja sama dengan jantung untuk memastikan darah mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, di dalam terdapat gelembung-gelembung ini yang berwarna kuning. Kecil itu juga dengan alveolus. Nah, di situ terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah manusia. Sistem darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil terjadi dari serambi kanan menuju ke bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru dan menuju ke serambi kiri. Sedangkan pembuluh peredaran darah besar terjadi dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke serambi kanan. Nah, jadi perbedaannya kalau peredaran darah kecil itu melalui paru-paru, sedangkan melalui seluruh tubuh. Sini ada yang masih belum paham? Ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membagikan lembar kerja yang nanti harus kalian kerjakan secara berkelompok. Iya, kelompok dua-dua ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Oke, apakah udah pada selesai? Ya, dikerjakan dulu. Oke, udah selesai belum anak-anak? Sudah. Oke, Ibu minta satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Oh iya. Iya, betul sekali. Iya. Beri tepuk tangan buat Mbak Tabina dan Mbak Devita. Oke, untuk satu kelompok lagi ada yang mau maju? Ya, boleh. Oke. Beri tepuk tangan buat Mbak Salma dan Mbak Alinda. Nanti aja. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu tentang mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pantun. Nah, apa itu pantun? Jadi pantun adalah isi lama yang berirama dan biasanya terdiri dari 4 baris. Pantun digunakan untuk menyampaikan nasihat hiburan atau pesan tertentu secara indah dan menarik. Nah, di sini Ibu akan menuliskan contoh sebuah pantun. Nah, kalian ikut mencatat.
Oke, udah pada selesai belum catatannya? Sudah. Ada yang mau maju ke depan untuk membacakannya? Oke, Pak silakan. Dipasang. Oke, tepuk tangan buat Mas Wajib. Ya, terima kasih Mas Wajib. Selanjutnya ada lagi yang mau maju. Silahkan Mbak Dika. Cakep. Yaitu tangan Mbak Dika. Oke, jadi itu salah satu contoh pantun. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Ada beberapa ciri-ciri pantun. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri pantun. Yang pertama yaitu berjumlah 4 baris seperti yang ada pada contoh, itu jumlahnya ada 4. Kemudian yang kedua pola rimanya ABAB. Maksudnya adalah pada baris pertama dan baris ketiga itu pola rimanya sama. Nah, di akhir kata itu kan kata subur dan juga syukur gitu. Jadi untuk yang pertama dan ketiga itu pola rimanya sama, dan baris yang kedua dan baris yang keempat itu juga pola rimanya sama, yaitu jepitan dan hambatan. Nah, kemudian untuk baris yang pertama dan baris yang kedua itu yaitu berisi bagian sampiran, yaitu pengantar, tidak langsung ke inti pesan. Nah, sedangkan dari baris yang ketiga dan baris yang keempat itu yaitu berupa isi. Nah, di sini bagian isi itu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pantun itu. Nah, dari contoh yang ada di depan, kira-kira isinya apa, anak-anak? Syukur. Ya, kita harus selalu bersyukur karena diberi tubuh yang sehat dan darah yang mengalir tanpa hambatan. Nah, setelah itu juga ada ciri setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Karena materi kita sudah selesai, Ibu ada soal untuk memperdalam pemahaman kalian. Tolong dikerjakan ya. Iya, sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Di situ saja tidak apa-apa.
Iya, iya. Karena udah selesai belum mengerjakannya? Sudah. Dikumpulkan di depan ya. Ya, ya. Oke, karena materi hari ini kita sudah selesai. Jadi kita tentang apa aja anak-anak? Ya, jadi pantun. Tadi ada organ dalam sistem peredaran darah manusia. Ada apa saja? Terus ada pembuluh darah. Bagian-bagian jantung tadi ada apa aja? Di kanan, di kiri, kanan, di kiri. Kemudian pembuluh darah ada tiga tadi. Arteri, sama vena. Oke. Ditanyakan sebelum tutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.